Sahabat-sahabat Dinarji, berjumpa lagi di Power Tips bersama saya Daniel Wibowo. Masih kami siapkan untuk teman-teman yang akan segera memasuki dunia kerja ya. Kalau Anda ingat di sesi sebelumnya ada beberapa hal yang harus disiapkan nih, termasuk mempersiapkan CV dan bagaimana agar menjadi seorang yang percaya diri ya, atau kita singkat dengan 3C, confidence, calm, and cool. Nah, kita akan bahas lebih lanjut tentang hal ini agar teman-teman semua semakin siap untuk memasuki dunia kerja. Masih bersama Goreti Devi, konsultan Dinarji Indonesia. Bu Devi. Hai Daniel, gimana kabar? Baik-baik. Ini saya sudah confidence, tapi nggak cool-cool. Kamu sih selalu lah ya, udah confident, calm, cool tuh udah seorang Daniel ya. Nah, ini teman-teman kalau mau nyontoh nih begini, bagaimana tampil di depan kamera ya, Oh iya, seperti iya, Daniel. iya. Sok pede gitu ya. Baik. So pede. Kadang-kadang buat teman-teman yang ingin masuk di dunia kerja, 3 hal itu bukan hal yang gampang ya Bu ya, confidence, calm, and cool gitu. Boleh dibantu dong kita bahas satu-satu. Oke ya, jadi hari ini kita bahas satu dulu ya, Mhm. confident, mengenai confident. Confidence-nya, oke. Iya, confident ya. Jadi kita memang harus bisa percaya diri. Nah, bagaimana sih caranya kita supaya bisa percaya diri? Mhm. Nah, kita itu melakukan tentu yang kita sebut persiapan yang matang. Ya. Oke. Nah, persiapan itu apa aja? Nah, persiapannya mengenai diri kita sendiri. Mhm. Udah of course lah ya itu ya. Yang berikutnya adalah mengenai perusahaan yang akan kita tuju. Mhm. Lalu yang ketiga adalah mengenai posisi yang akan kita lamar ya. Jadi kita mau melamar di posisi tertentu atau menjadi Oh, profesional oke. apapun, nah kita tuh harus harus mempersiapkan itu semua. Jadi minimal kita juga melakukan riset. Jadi persiapan dan riset sebenarnya ya. Nah, Mhm. langsung aja ya. Jadi Oke. kita mengenai diri kita sendiri, apa Ya. sih yang mesti dilakukan ya kan mengenai diri kita sendiri. Ya tentu pertama, siapa diri kita keseharian ya, Mhm. latar belakang kita, lalu kita itu nanti kalau masuk di perusahaan itu, kita tuh apa sih yang ingin kita capai atau karir apa yang ingin kita raih di situ. Nah, Mhm. itu kurang lebih harus kita clear di situ ya. Jadi, kenapa sih sampai kita mau mengambil posisi itu juga harus clear ya, karena nanti kalau clear buat Anda, tentu juga clear buat si perusahaan ya, orang Ya, yang mau ya. merekrut Anda, teman-teman. Nah, di sini ada baiknya Anda atau teman-teman ini nanya nih sama teman-teman dekat lah ya, atau sama orang tua, orang rumah, Mhm. hal-hal lain yang mereka lihat positif dari teman-teman sekalian, yang mungkin selama ini teman-teman tuh nggak sadar, ya. Bisa jadi loh ada tuh, ya. Jadi ini nanti bisa dimasukkan ke CV. Oh, hal-hal positif mengenai diri saya, karena nanti kadang-kadang ditanya juga ada begitu nih, apa sih hal yang positif mengenai kamu? Nah, ini bisa membantu, ya. Oke. Nah, iya bisa membantu. Nah, kalau bisa kita lihat mungkin cara menuangkannya di CV ini seperti apa? Boleh Mhm. kita lihat bagaimana cara menuangkannya di CV ya. Mungkin teman-teman nanti bisa membantu kalian nih. Oke, saya share screen ini. Ya, boleh share Oke screen. ya. Semoga membantu teman-teman semuanya. Mari kita lihat seperti inilah. Oke. Nah, ini ya. Jadi sebuah CV Anda teman-temannya harus menyiapkan sebuah CV tentunya ya. Tentu paling atas itu ada foto dan nama. Nah, lanjut ke dalamnya itu apa? Ya. Jadi siapa kamu? Ya. Dalam keseharian, otomatis ini ada data diri, ya, data diri ya. Lalu apa latar belakang pendidikan? Oke. Lalu siapa kamu di dalam keseharian kamu? Mhm. Lalu objektif kamu dalam berkarir apa? Jadi gini, kamu itu siapa? Keseharian kamu mungkin kamu adalah sebenarnya adalah punya hobi ini, itu termasuk dalam keseharian ya. Senang bergaul, senang baca buku, senang naik gunung atau traveling, tapi punya visi yang lain lagi dalam berkarir. Nah, itu harus jelas ya. Nah, kalau dalam karir sendiri kamu apa tuh? Apa yang kamu pengen? Eh, Kalau sudah bicara karir, tentu kita harus membicarakan hal-hal yang kita sudah raih sebagai prestasi yang apa sih yang sudah kita raih yang bisa dibanggakan ya. Atau adakah pengalaman-pengalaman kita sebelumnya atau pengalaman di dalam organisasi yang bisa mendukung kita dalam meraih atau mencapai karir yang baik ya di dalam profesi atau posisi yang kita lamar ya. Mhm. Begitu pula kemampuan-kemampuan apalagi sih yang lain yang kamu miliki sehingga kamu bisa sukses ya di tempat atau di posisi yang kamu lamar. Lalu yang terakhir, jangan lupa.
bagaimana kita bisa mengontak kamu, ya entah itu email ataupun Ya. WhatsApp ya, WhatsApp number ataupun apapun, di mana perusahaan bisa dengan mudah mencapai atau mengkontak Anda ya. Kadang-kadang kita lupa di sini, oh iya saya sangat WhatsApp-an tapi yang ditaruh email, nomor WhatsApp-nya lupa. Lah jadi di email lupa tuh nggak dibuka-buka ya. Atau orang seneng nongkrongnya di email atau di Facebook lah atau di mana yang dikasihnya nomor WhatsApp. Nah, kasihlah semua jalur kontak yang mungkin yang paling sering kamu gunakan ya sehingga komunikasi bisa menjadi lancar. Mungkin begitu aja. Oke. Daniel? Kalau untuk yang prestasi yang pernah diraih nih Bu, ketika ini adalah pekerjaan pertama begitu, apa yang akan ditulis? Nah, prestasi ini bisa prestasi sebelumnya semasa kuliah. Jadi Hmm. misalnya melamar sebagai posisi A. Nah, waktu semasa kuliah ada nih prestasi di mata kuliah tertentu, Mhm. misalnya ya mendapatkan nilai terbaik sehingga mendapatkan beasiswa di semester berikutnya karena prestasi di mata kuliah tertentu yang mana mata kuliah ini adalah nanti menjadi job desk utama di dalam pekerjaan. Nah, itu bisa bisa Mmm, dicatatkan begitu. untuk Seperti itu maksudnya. objektif dalam berkarir, contohnya ngomongin apa ya, Bu? Nah, kalau objektif dalam berkarir, misalnya, jadi saya itu nantinya pada kan kalau pertama pasti dia menjadi staff ya, terus staff Oke. biasanya menjadi supervisor, menjadi apa, manajer. Nah, Mhm. di sisi itu bisa juga sebenarnya nanti kalau misalnya kelak saya menjadi manajer, saya ingin bisa menjadi mentor juga buat Oh. rekan-rekan, karena saya sangat sangat ahli ya di bidang ini. Bahkan mungkin Mmm. waktu saya lulus, dosen sudah meminta saya untuk menjadi apa, untuk meneruskan ya, menjadi rekan-rekan dosen, menjadi satu apa ya, jadi juga menjadi dosen karena saya punya prestasi yang bagus khususnya di mata kuliah itu ya, Oke. di mana sangat menonjol. Ya, karena waktu itu juga terjadi pada anak saya kebetulan ya di mata kuliah. Jadi dia memang ada satu mata kuliah yang sulit. Rata-rata yang mengambil tugas akhir di mata kuliah ini tuh gagal, sehingga anak saya kebetulan memang cukup berprestasi di bidang itu, dia ditantang. Ini sangat sulit, it's like success or fail. Ya, gitu. Nah, ternyata dia sangat berhasil. Jadi begitu keluar dari ruang sidang, dosennya langsung minta dia untuk bisa melanjutkan S2 untuk kembali lagi menjadi dosen. Nah, ini jadi suatu prestasi yang sebenarnya nanti bisa dikatakan ya khususnya di mata kuliah ini atau di bidang ini saya adalah juaranya nih gitu ya Mmm. kan, Mhm. seperti itu. Satu lagi tentang skills ini, sejauh mana yang perlu ditulis dalam CV itu? Misalnya, saya bisa debus, Nah, saya bisa ini akrobat. pertanyaan menarik ya, pertanyaan menarik ya karena ini yang sering kali gini ya, saya sangat senang sekali misalnya uh, kadang ya itu ya misalnya naik motocross gitu ya, Mhm, atau mhm. olahraga motocross, sementara kita yang udah jelas yang kita sasar itu adalah pekerjaan di belakang meja itu memang suatu keahlian kita bisa bisa kalau ditanya saya mungkin ditulisnya gini, saya senang berpetualang ya atau hal-hal yang menantang bahaya atau saya suka tantangan itu lebih netral ya. Tapi kalau ditanya lebih lanjut apakah itu baru mungkin disebutkan oh saya senang misalnya contohnya olahraga motocross itu saya suka banget Mmm. ya. Tapi tidak perlu semuanya tuh digembreng. Jadi sepertinya Oke. kamu mau menjadi chef di suatu restoran. Saya pintar sekali menyulam. Ya, oke ya. Itu baiklah itu adalah tapi saya senang sekali pekerjaan yang detail. Ya, yang detail itu saya suka. Nah, Mmm. itu bisa ditulis seperti itu. Nanti kalau ditanya lebih lanjut baru kali gitu ya. Seperti itu. Oke, baik. Semoga jelas ya teman-teman Dinarji ya. Ini cukup satu lembar saja Heeh, dan isinya adalah ini. mhm, Oke. Saya kurang tutup ya, lebih Bu. begitu. Boleh, terima kasih Daniel. Yes, itu dia soal CV gitu ya. Pertama perhatikan soal CV, kalau perlu riset tentang diri Anda ke orang-orang di sekitar. Apa sih kelebihannya, apa Mhm, hal positif yang dimiliki begitu. Selanjutnya, sama itu, yes. tanya sama itu, minta bantuan grafis designer Oh ya, iya karena itu betul. nanti itu menjadi benar-benar kesan pertama dari perusahaan terhadap Anda yang mana belum ketemu orangnya tapi yang datang itu si lamaran itu duluan kan, menjadi representatif dari Anda. Mhm. Si lamaran tersebut. Jadi harus bagus ya. Harus bagus. Oke. Nah, visualnya tuh bagus ya. Ya. Oke. Sip, itu dia Yang soal berikutnya, CV. Berikutnya. nah riset mengenai si perusahaan itu sendiri, ya kan? Hmm. Jadi perusahaan itu misalnya kapan berdirinya, Mhm. ya, apa punya cabang nggak,
produknya apa aja, produk andalannya apa, konsumennya itu siapa, kompetitornya itu siapa, lalu siapa sih orang-orang di dalamnya ya. Mungkin ada orang-orang yang sangat wow di dalamnya sehingga mungkin baru dapat award, ya ada di koran, atau ada yang baru dapat medsos, baru masuk di medsos, atau baru diwawancara. Nah ini kalian semua harus tahu. Jadi jangan sampai kalau ini karena termasuk pertanyaan favorit nih ya, kalau teman-teman mau tahu, interviewer itu, "Kamu tahu apa tentang perusahaan kami?" Nah, kalau misalnya teman-teman jawabnya, "Oh, nggak tahu," lucu ya, gitu ya. Lah, katanya mau gabung sama kita, kok kamu nggak tahu apa-apa sih tentang kita, sama aja nih mau nembak orang tapi nggak kenal, kan lucu ya Oh iya gitu. benar. Bener nggak, Daniel? Udah kenal aja belum tentu Jadi, diterima ya, Bu. udah kenal aja ditembak belum tentu mau, gimana, nggak tahu mau main nembak aja. Anda bertepuk sebelah tangan. Oke, sejauh mana harus mengenal perusahaannya? Cukup yang bisa dicari di Iya, open source atau seperti iya, apa? pasti banyak ya open source ya. Jadi atau kalau misalnya perusahaan ini kecil ya, atau belum go public lah, atau masih startup, ya harus kepo-kepo. Sekarang anak sekarang entah tahu gimana caranya, harus kepo. Perusahaan juga sekarang kepo loh mengenai kamu. Jadi kamu nggak boleh kalah kepo sama mereka ya. Mereka akan kepo terhadap kamu nanti mungkin di sesi selanjutnya. Ini menarik sekali ya, bagaimana keponya mereka terhadap teman-teman. Jadi teman-teman juga nggak boleh kalah kepo, bagaimana ngepoin perusahaan mereka nih gitu Hmm. ya. Oke, ya cari Nah, tahu tentang perusahaannya. ya cari tahu ya, biar nembaknya tepat. Oke, kemudian ada satu lagi kah? Ada lagi kah yang perlu kita Ya, siapkan agar menjadi satu lagi confident? adalah riset mengenai yaitu posisi yang ingin kita tuju ya, yang kita lamar. Jadi teman-teman tahu nih apa yang diharapkan kalau teman-teman sampai mengisi posisi tersebut. Jadi jangan saya pengen kayaknya seru nih jadi ini pas ditanya. Jadi kamu tahu nggak kira-kira apa yang diharapkan dari kamu nih waktu kamu nanti bekerja di situ? Ya nggak tahu ya. Ntar ya gimana ntar aja. Itu is big no no ya. Playing don't care itu nggak bisa ya, kumaha engke gimana nanti ya, itu nggak bisa. Jadi Anda ya teman-temannya harus riset lah. Jadi saya kalau misalnya nanti mendapatkan posisi itu, apa yang diharapkan dari saya, karena di sini nanti teman-teman juga harus bisa menyebutkan kalau nanti saya mendapatkan posisi itu, saya bisa berkontribusi di sini dengan cara ini. Nah itu baru sip, itu sih Daniel. Mungkin itu ya. Nah, kalau teman-teman udah tadi bisa siapkan diri tentang diri sendiri, sudah siapkan tentang perusahaan, sudah siapkan tentang tadi apa ya yang diharapkan dari Posisi yang posisi yang dilamar, Anda betul, lamar, ya betul. mudah-mudahan itu akan menjadi lebih confident. Gitu. Itu dia, ya kan? Silakan untuk siapkan diri sendiri agar tetap menjadi confidence. Bu Devi, sebelum kita akhiri, boleh kita ulangi lagi tips untuk sahabat Dinarji di episode kali ini? Oke ya. Jadi tipsnya itu jangan anggap enteng membuat CV. Oke. Ingat, CV bukan kerja kebut semalam ya, teman-teman. Oke. Jangan anggap enteng tadi ya, CV dan riset Ya. riset tentang si perusahaan, tentang pekerjaan itu nomor satu. Yang kedua, jangan anggap enteng waktu ngeklik email lamaran, karena ya teman-teman ini jangan begitu klik, siapa tahu di sana lagi senggang, ya email itu begitu indahnya langsung jebret, orang ngelihat, wow gitu ya. Terus Anda langsung dipanggil, tiba-tiba besok pagi akan dipanggil Zoom meeting. Nah, loh, kaget nggak tuh? Wow, tadi saya ngirim apa ya? Aduh, saya aja belum inget apa yang dipanggil. Begitu. Oke. Jangan anggap Lalu, enteng kirim lamaran. Yang yang ketiga, terakhir, ya carilah orang yang senior, ya orang yang senior, entah kakak kelas, yang sudah masuk di perusahaan yang sama, entah kakak sendiri atau orang tua atau om tante, orang yang profesional atau yang siapa tahu ada kenalan yang di HRD, tanya belum apa yang masih bisa diperbaiki atau ditingkatkan, ditambahkan, lalu Anda teman-teman ini latihan, bikin role play, interview ya. Coba tanya jawab bagaimana yang CV tadi bentuknya tulisan itu menjadi lisan. Ya, jadi ingat untuk latihan ya karena tertulis dengan bicara itu beda banget. betul.
Iya, menjabarkan ya. Jadi yang tadinya tertulis ini sekarang Anda bawakan secara lisan, itu beda banget, jadi perlu latihan, itu sih. Nah, Oke, kalau sudah latihan baru kirim email, itu sebaiknya ya, jadi jangan terbalik. oh, latihan dulu baru kirim email. Oh, ini penting nih, ya. Kirim email. Siapkan diri dulu, riset, ya. Kemudian bikin CV yang keren, latihan dulu baru dikirim itu Baru kirim. lamarannya. Ya, jadi Baik. jangan anggap saya kirim klik 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 gitu, sampai nggak tahu kirim ke berapa perusahaan, perusahaan apa aja dikirimin. It's like a big no-no ya. Oke, silahkan langsung dipraktekkan saja buat teman-teman di Narji. Bu Devi, terima kasih buat waktunya. Sama ya, oke. Oke, teman-teman Teman-teman Narji juga terima kasih. Sampai ketemu. Bye.